dalam kehidupan yang kita alami itu semata perjalanan. Tidak ada perjalanan yang lama. Sejauh-jauhnya rute yang kita tempuh itu kita pasti akan sampai. Syaratnya cuma satu, yaitu kita mau menempuh rute itu dengan perjalanan. Jadi kalau kita menempuh dengan cara berjalan itu mungkin sampainya agak lama. Kalau pakai motor itu ya wayahnya tidak bisa masuk jalan tol ya. Kalau masuk jalan tol nanti diciduk gitu. Kalau kita pakai motor masuk jalan tol. Terus kalau kita pakai mobil angkutan umum bisa sampai agak cepat. Resikonya berdesak-desakan di dalam mobil itu, dan berbagai aroma itu pasti tercium, mulai aroma minyak wangi sampai minyak ketek kita masing-masing. Bau kelek maksudnya lebar halus, sedikit bisi kasinggung bau kelek. Yang lebih santai tapi cepat, artinya kita bisa mengatur kapan kita beristirahat, kapan kita jalan, itu kita pakai mobil pribadi. Mobilnya sebetulnya sudah dikasihkan oleh saya dulu itu berupa zikir yang ditalkin atau yang dituntunkan oleh Pak Satu. Itu mobil pribadi semua, dan itu bukan mobil kaleng-kaleng ya, itu mobil bermerek. Mereknya juga tidak ada yang di bawah Ferrari gitu, Lamborghini ke atas, Bugatti, itu mobil-mobil mewah. Jadi tingkat kapan saya hendak bermain pakai sebelum. Kenapa harus ditalkinkan begitu ya? Kenapa harus dituntut kan begitu? Jadi begini, kita sebagai pengamal atau orang yang tidak mengenal zikir itu seringkali saru terhadap makna talqin itu. Sebetulnya makna talqin itu sederhana. Talqinan itu tuntunan. Nah, kalau ada tuntunan berarti ada yang menuntun dan ada yang dituntut. Ada tuntunannya, ada yang dituntut, dan ada yang menuntutnya. Karena zikir ini adalah pelajaran rohani, maka yang dituntut adalah rohani, bukan jasmani. Akan tetapi karena kita masih memiliki jasmani, maka jasmani itu juga harus secara zahir, secara syariat itu harus berada di hadapan guru. Guru bisa menalkin tanpa kita menghadap kita misalkan sekali, itu sangat bisa sekali. Tetapi kita yang menghadap langsung saja diamalkannya jangan, apalagi yang tidak menghadap langsung. Begitu kita sudah melihat guru, kita menerima tuntunan guru, kita menerima wejangan-wejangan dari guru bahwa zikir itu harus diamalkan, dan terdengar wejangannya, terlihat guru yang ngomongnya, begitu. Yang kelihatan dan kedengaran saja sulit kita mengamalkan, apalagi kalau tidak bertemu langsung. Nah, sehingga harus bertemu dengan guru yang bisa mentalkin atau menuntun. Apa yang dituntut sebenarnya? Begitu pertanyaannya. Yang dituntut sebenarnya adalah pikiran. Karena pikiran kita, sadar atau tidak, sebenarnya berada di dalam kesesatan, di dalam kehidupan ini. Orang memikirkan masalah, tidak tahu solusinya, itu sesat namanya. Orang yang sehari-hari pusing, kemudian dia ingat terus terhadap persoalan kehidupannya, itu namanya sesat. Hanya tidak merasa tersesat karena memang sudah biasa tersesat. Jadi tidak merasakan tersesat karena sudah biasa tersesat. Nah, oleh itu pikiran yang biasa tersesat itu disadarkan bahwa bukan itu tempatmu oleh guru, bukan itu tempatmu. Tempat pikiranmu itu bukan di dalam kehidupan. Tempat pikiranmu itu bukan ada di dalam masalah. Tempat pikiranmu itu bukan
bukan harus berada di dalam problem yang dialami oleh masing-masing, tapi tempat pikiranmu itu di dalam hati. Orang yang berdiam di tempatnya itu pasti merasa nyaman. Seperti bapak-bapak atau ibu-ibu kalau berdiam di rumah itu pasti merasa nyaman. Andai pun hujan dan panas yang terjadi di luar rumah, karena bapak atau ibu semuanya sudah berada di dalam rumah, maka akan nyaman apapun yang terjadi di luar rumah. Begitupun dengan pikiran. Ketika pikiran kita berada di dalam hati, maka apapun situasi kehidupan yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita nyaman di tempatnya, ibarat bapak ibu nyaman berada di rumah. Segala macam kegiatan bisa bapak ibu lakukan di rumah meskipun di luar hujan. Kang Ahmad itu kalau hujan kan biasa dia menyeduh kopi gitu ya. Terus kemudian dia makan gorengan bala-bala, kemudian dia merokok dengan santainya, menunggu hujan reda. Karena tidak ada hujan yang tidak reda, tidak ada masalah kehidupan yang tidak selesai. Semuanya selesai. Seperti hujan pasti akan selesai dengan reda. Masalah kehidupan juga akan selesai dengan solusi. Sebenarnya manusia ini diminta hanya untuk menunggu solusi itu datang, bukan repot-repot mencari solusi. Karena tumbuhnya diri kita dari bayi sampai sekarang itu kalau dipikirin gak akan kepikiran. Jalan dan santai kia dahana di mana pikiran pikiran dia kunaon bukan di pikiran. Kunaon masalah di pikiran. Apa kayak sagede gitu kuningan teu pikiran aya jalan dedak teh saya menganakan hijauan uyutan pada kata kumaha mimitina do jadi gitu. Oh berarti ternyata segala hal di dunia ini ada yang mengurus, termasuk diri kita pun ada yang mengurus. Jasad ini diurus oleh rohani. Hanya kita sibuk mengurus urusan jasad setiap hari. Kalau misalkan bangun tidur gitu, kita langsung pikiran kita terfokus pada hal yang bersifat kebutuhan jasmani, mulai dari mandi, mulai dari sarapan, kemudian kopi, merokok, semuanya itu kebutuhan jasad. Tetapi saat bangun tidur, manusia itu tidak tersadar bahwa Tuhan itu juga memiliki kebutuhan sebagaimana jasad memiliki kebutuhan. Kalau kebutuhan jasad itu adalah makanan, maka kebutuhan rohani itu adalah zikir. Nah, yang mana, yang seperti apa zikir itu? Pertanyaannya kan begitu. Zikir itu ingatkan. Zikir itu bukan kalimat la ilaha illallah. Zikir itu bukan kalimat zikir qalbi yang sebagaimana kita ucapkan. Itu sekedar alat menggiring ingatan kita yang sedang tetap di dalam kehidupan. Tetapi ingatan kita pertama-tama harus dituntun terlebih dahulu ke dalam hati. Yang saat ini memikirkan problematika kehidupan, kemudian dia kembali ke dalam hati dan merasakan ketenangan, itu zikir. Yang tadinya memikirkan berbagai masalah yang menderatnya, baik masalah pribadi, keluarga, maupun masalah lingkungan yang sedang dia hadapi, tadinya dia sibuk memikirkan itu, kemudian pikirannya tadinya menghadap ke masalah, menjadi menghadap ke dalam hatinya, kemudian tadinya menghadap masalah itu rasanya pusing, menghadap ke dalam hati, kemudian rasanya tenang. Itu zikir. Caranya harus menggunakan kalimat la ilaha illallah, karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa harus ditalkin terlebih dahulu? Kan la ilaha illallah kan tinggal baca, kan pertanyaannya begitu ya. Kenapa la ilaha illallah kan tinggal baca? Ada buku yang bercerita tentang keutamaan zikir, kemudian di dalamnya itu ada rupa-rupa hal, makna-makna dan lafaz-lafaz zikir. Kenapa harus la ilaha illallah dan kenapa harus ditalkinkan terlebih dahulu? Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu kecil kemudian ingin tahu huruf hijaiyah, itu pasti datangnya ke guru tajwid. Ingin tahu huruf hijaiyah itu
kemudian Bapak Ibu oleh guru tajdidnya itu dikasih tahu bahwa ini alif bacanya a, ini ba bacanya ba, ini alif bacanya a, ini ba bacanya ba, kemudian a ba a ba. Biasanya komput dulu kalau belajar nggak banyak kan a ba kan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jadi paham bahwa yang seperti itu, yang garis tegak lurus itu namanya alif. Bahwa garis yang saya seperti ngaboel itu dan di bawahnya ada titik itu namanya ba. Tahunya dari siapa? Dari guru. Tahunya dari guru, sehingga kita memiliki pemahaman tentang mana alif dan mana ba itu dari guru. Kemudian Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaan sholat, datanglah Bapak Ibu sekalian kepada guru fikih. Oleh guru fikih, Bapak Ibu sekalian dikasih tahu usolli fardhu maghribi salah rakaati mustaqbilal Ka'bah atau kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabir sampai salam. Dikasih tahu, akhirnya Bapak Ibu semua paham bahwa yang namanya sholat itu usolli, ya harus baca usolli dulu, kemudian baca wajib kita, baca Fatihah dan lain sebagainya. Pahamlah Bapak Ibu sekalian bagaimana cara untuk sholat. Begitupun cara untuk berzikir. Pikiran kita dituntun oleh guru untuk masuk ke dalam hati, itu namanya zikir. Kenapa harus dituntun? Karena bandelnya luar biasa pikiran kita ini. An-nafsu katifli. Nafsu pikiran kita ini seperti anak kecil. Anak kecil kalau memiliki keinginan terhadap sesuatu dan keinginan itu belum terpenuhi, apa yang dilakukan oleh anak kecil? Merengek ke orang tuanya. Sambil ngapain merengeknya? Nangis. Bapak hayang balon, Pak hayang balon, Pak. Kan begitu. Kemudian saya kasih permen. Itu nangisnya berhenti apa tidak? Dia terus menerus karena inginnya balon. Terus menerus dia, meskipun sudah dikasih permen, dia terus menerus menangis karena dia inginnya balon. Pikiran Bapak inginnya nyandung kan? Saat nyandungnya belum terpenuhi itu diingat-ingat terus nyandungnya. Kayak nyandung bahasa Indonesia apa? Ngawayu, bahasa Sunda ya. Madu. Nah itulah. Ya kalau madu itu kan enak ya, kalau di madu nggak ada yang enak. Terus saja dipikirin kan. Kalau belum terpenuhi itu nyandungnya, itu pasti akan terus memikirkan itu. Kita ingin beli motor baru, belum ada motornya, terus saja dipikirkan. Memikirkan terus menerus sesuatu itu ibarat anak kecil yang sedang menangis. Karena anak kecil menangis itu karena keinginannya belum terpenuhi. Kita terus menerus mengingat keinginan yang belum terpenuhi, itu kita jadi anak kecil. Saya tanya, anak kecil kalau main jauh-jauh dia bisa pulang apa enggak? Oh, pikiran kita mainnya kan jauh. Di rumah janda muda. Pikiran kita mainnya jauh kan di daerah-daerah. Pikiran kita kan mainnya jauh. Jasad kita ada di sini di Masjid Cermin Hati, tapi pikiran kita masing-masing kan sedang nonton si Andin sama si Albaran. Si Elsa-nya terus menerus menghubungi si Mas Al karena pengen ketemu katanya kan. Ya, maaf. Begitu kan ya? Itu terus menerus dipikirkan sehingga tidak sadar pikiran kita pergi dari jasad kita menghadap ke dalam setiap hal yang sedang
kita pikirkan. Maka kalau ingin mengetahui siapa seseorang yang sesungguhnya, tafakuri diri sendiri apa yang sedang kita pikirkan. Kalau kita sedang memikirkan materi, maka wujud kita itu terjerembab di dalam materi kehidupan. Kalau kita memikirkan terus-menerus masalah, maka kita memang orang yang bermasalah. Terus-menerus, nah itu ibarat anak kecil yang tidak tahu jalan pulang. Adalah kemudian orang tuanya, yaitu guru kita yang memberitahu bahwa pulang ayo dah sore. Siapa yang bisa melihat pikiran? Bahkan menuntunnya. Kalau bukan guru rohani, siapa yang bisa mengantarkan pikiran ke dalam hati? Kalau bukan guru rohani, kemudian perlahan pikiran itu dituntun bahwa pikiran, kalau guru misalnya ngomong ke pikiran, bukan tempatmu itu masalah, bukan tempatmu itu segala keinginanmu, itu bukan tempatmu segala hal yang kau pikirkan, itu bukan tempatmu. Makin kau memikirkan masalah, makin kau tersiksa, makin kau memikirkan dunia, makin kau ngancai, neces kayak diroba kan, kok cai jadi nanti hayang bukan duit miliar-miliar, padahal ninggalin bukan duit miliar-miliar, hutangnya 2 miliar sarua ieu. Terus dipikirkan oleh guru, kemudian dituntun secara perlahan. Ayo, tempatmu bukan di dalam masalah kehidupan, tempatmu bukan di dalam persoalan kehidupan, tempatmu bukan di dunia, tempatmu ada di dalam hatimu sendiri. Yuk pulang, ingat bahwa hatimu sebetulnya setiap saat hatimu memberikan ketenangan kepadamu, tetapi selama ini engkau tidak sadar. Ingatlah bahwa sebenarnya hatimu memberikan kasih dan sayang kepada dirimu, tetapi selama ini engkau tidak sadar. Ingatlah bahwa sebenarnya hatimu selalu mendampingi dirimu, tetapi engkau selama ini tidak sadar. Selama ini engkau telah menjadikan hatimu sendirian, hatimu menjadi rumah kosong akhirnya, karena tidak pernah engkau rawat. Rumah kosong itu kalau lama dikosongkan, itu di dalamnya pasti ada ular, di dalamnya pasti ada rambat lancar. Bahasa Indonesia apa? Resik sama bahasa Indonesia ini. Ya itu sarang laba-laba ya. Ada sarang laba-laba, terus kemudian di dalam rumah itu pasti banyak juling-juling gitu ya. Iya. Terus kemudian rumputan pasti tumbuh, bukan tanaman yang membuat mata kita merasakan keindahan, tetapi tanaman-tanaman yang membuat mata kita sareungseuh ningalina. Nah, eta sareungseuh bahasa Indonesia itu. Sumpah. Nggak enak hati kita karena tidak diurus selama ini. Ternyata di dalam hati kita tumbuh rumputan kekesalan. Di dalam hati kita tumbuh sarang-sarang sifat iri dan dengki. Di dalam hati kita tumbuh berbagai macam tanaman yang tidak enak, berbagai sifat yang seharusnya tidak ada di dalam hati kita. Karena aslinya hati kita itu dipenuhi ketenangan, kesabaran, gagah syukur, dan seluruh sifat-sifat baik. Tetapi mengapa di dalam hati kita ada kesal? Mengapa di dalam hati kita ada iri? Mengapa di dalam hati kita ada marah? Mengapa di dalam hati kita ada berbagai sifat yang jelek? Oh, ternyata itu karena kita lama meninggalkan hati kita sendiri, dan kitanya terlalu sibuk dengan kehidupan kita masing-masing, terlalu sibuk dengan masalah masing-masing, terlalu sibuk pikiran kita ini dengan kebutuhan-kebutuhan material, sehingga hati kita menjadi seonggok rumah kosong yang dihiasi sarang laba-laba dan berbagai binatang yang ada di dalam rumah itu. Hati kita lama tidak diurus, tumbuh seluruh sifat-sifat jelek. Karena itu kembalilah ke dalam hatimu, duhai pikiran, kata guru kita. Duhai pikiranmu yang sedang sibuk di dalam kehidupan, kembalilah ke dalam hatimu. Di dalam hatimu itu, rawatlah hatimu itu. Singkirkan seluruh rumputan yang menghalangi engkau untuk masuk ke dalam rumah. Singkirkan seluruh kemalasan yang menghalangi dirimu untuk beribadah. Singkirkan seluruh iri dengki dan lain sebagainya yang bisa menghalangi untuk bergaul dengan sesama dirimu, dengan sesama manusia.
singkirkan seluruh sifat itu. Bersihlah rumah kita, kemudian enak untuk ditinggali. Bersihlah hati kita sehingga selalu menyamankan pikiran kita. Itu namanya zikir. Eta zikir teh jangan la ilaha illallah itu untuk membungkus pikiran kita agar mau kembali ke dalam hati. Dipakaikan si pikiran kita, dikirimkan ta UJMR teh la ilaha kan kana hate. Kula ilaha illallah teh dikirimkan pikiran teh kana hate. Kula ilaha illallah teh eta pikiran teh nyaman ada di dalam hati karena diantarkan. Jadi la ilaha illallah itu bukan zikir, tetapi la ilaha illallah itu kalimat zikir. Zikir ismu dzat itu bukan zikir, tetapi itu kalimat untuk bisa berzikir. Nah, kalau kalimatnya dibaca tanpa dituntunkan ke gurunya, ibarat saya bawa kresek tapi nggak ada isinya. Saya bawa kresek hitam tanpa isi, kira-kira kresek itu berharga atau tidak? Tidak berharga. Saya bawa kresek hitam, tapi isinya emas 1 kilo, itu berharga lagi. Kita baca la ilaha illallah, tetapi di dalam la ilaha illallah itu sudah ada pikiran kita, sehingga pikiran kita itu mampu kembali ke dalam hati. Itulah la ilaha illallah yang sah. Itulah kalimat zikir yang sah. Siapa yang bisa memberikan zikir? Guru yang bisa menuntun pikiran. Kerennya guru mursyid. Bahasa istilah ilmunya guru mursyid, guru talqin, guru yang biasa menuntun pikiran, yang bisa menjaga pikiran kita dari segenap problematika kehidupan. Sehingga bagaimana hukumnya di talqin itu? Hukumnya saya tanya, orang Cimaung punya pikiran nggak? Orang warung kadu itu punya pikiran nggak? Orang Pasawahan itu punya pikiran nggak? Orang mana? Cantik. Bagusan bagi pulau di semua bagusan. Orang Cilowok itu pasti punya pikiran. Artinya setiap orang punya pikiran, dan pikiran itu harus dituntun kembali ke tempatnya. Maka talqin itu, tuntunan zikir itu hukumnya adalah fardhu ain, tidak bisa diwakilkan. Hukumnya wajib, hukumnya fardhu ain, tidak bisa diwakilkan. Nah, isi saya ngomong dari anggap dasar hukumnya, buka kitab Juban. Di dalam awal kitab Juban itu dikatakan, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi biistiqoni. Awal wajibin, sesuatu yang pertama kali wajib ala insani kepada manusia, ma'rifatul ilahi, dia harus mengetahui Tuhannya, bistiqoni, dengan terus menerus memperbaharui keyakinannya terhadap Tuhannya itu. Saya tanya, awal wajibin alal insani, pertama kali yang wajib untuk manusia. Orang Cimaung manusia bukan? Manusia. Orang Warung Kadu manusia bukan? Manusia. Terus kemudian orang Cilowok manusia bukan? Hah? Nah, manusia. Semua orang adalah manusia. Maka kewajiban talqin itu melekat kepada dia yang merasa dirinya manusia. Jadi kalau nggak mau ditalqin berarti itu bukan manusia. Belum manusia. Atau belum jadi manusia. Karena manusia itu adalah dia yang dirinya mengenal Tuhannya. Dia yang mengenal Allah, itu barusan disebut manusia. Kemana mengenal Allah kan begitu? Allah itu bukan sosok fisik, tetapi sosok hakikat. Ada sifatnya seperti kasih sayang, itu sifat Allah. Seperti sabar dan syukur, itu sifat Allah. Seperti welas asih, itu sifat Allah. Tenang, itu sifat Allah. Saya tanya, seluruh sifat itu terasanya di bagian mana di dalam diri kita? Hati. Di dalam hati. Maka barang siapa yang mencari Allah keluar daripada dirinya, maka dirinya tidak akan bertambah selain semakin jauh dari Allah.
Maka jika ingin bertemu dengan Allah ini bukan bertemu dengan sosok, tetapi bertemu dengan hakikat, bertemu dengan seluruh rasa, seluruh sifatnya, dan tempat untuk merasakan itu adalah di dalam hati. Ru'yatullahi fi dunya bi'ainil qalbi, melihat Allah di dunia itu dengan mata batin. Mata di sini bukan mata ini belotot, tapi mata rasa. Terasa seperti saat Kang Ustaz Ahmad dekat dengan api, pasti Ustaz Ahmad merasakan panas. Padahal yang panas bukan Ustaz Ahmad, tapi api. Saat Kang Eko berada dekat dengan air, Kang Eko akan merasa dingin. Padahal yang dingin itu bukan air, bukan Kang Eko, tetapi air. Di saat kita merasakan welas, asik, sabar, syukur dan lain sebagainya, yang welas yang asik itu bukan kita tetapi Allah. Yang syukur dan sabar itu bukan kita tetapi Allah. Tetapi karena kita dekat dengan Allah, seluruh sifatnya terasa oleh kita. Itu zikir. Zikir itu hobi itu. Jadi zikir itu adalah segenap rasa dari sifat Tuhan, dari sifat Allah yang terasa oleh hamba-Nya, sehingga dengan seluruh sifat itu dirinya kuat menghadapi segenap problematika kehidupan. Maka orang yang seperti itu, geraknya, nafasnya, kedipnya, dan seluruh gerak yang ada di dalam dirinya, dia merasakan betul dia digerakkan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan mengalami pusing, rungsing, amber, kesel, dan lain sebagainya. Masa dekat dengan api terasanya jadi dingin? Kan tidak mungkin. Sakit. Masa dekat dengan Allah terasanya kesal dan sebel? Kan tidak mungkin. Saya kan kalau pulang dari Sukatani itu pasti bawa colena, bukan bocor begitu. Pasti bawa colena. Pulang dari Bogor pasti bawa asinan. Pulang dari Cibungur pasti saya bawa sate marangi. Ini pulang dari Allah bawa kesel, itu jalannya di mana itu? Habis sholat marah-marah ke tetangga, habis sholat marah-marah ke suami, habis sholat marah-marah ke istri, habis sholat kemudian kita marah ke orang tua, kita ngomong seenaknya, ngomong gak pakai adab, ngomong gak pakai akhlak. Itu dari mana sholatnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau betul dia sholat, maka bekas dari sholatnya akan terlihat melalui karakter dirinya di dalam kehidupan. Kalau betul dia sholat, artinya kalau habis sholat dia marah-marahin orang, kalau habis sholat dia cemberut, kalau habis sholat dirinya marah-marahin tetangga, ya habis ngapain? Karena kalau orang mandi pasti bersih. Kalau betul mandinya, iya bakal mandi orang itu mah jadi terbersih. Ambul kesang kayak kene, ya. Terus bau kelek kayak kene, terus kotor kayak kene. Namun benar jelema mandi pasti bersih. Namun benar jelema ibadah pasti akhlakna robah dina kehidupan. Ngomongkeun batur manehna teh, nyekek botol, manehna teh non nyarek kanan batur, manehna teh kana rupa hal anu teu hade, balik perbuatan aja di hade eta tapak ibadah. Jadi ibadah teu bisa diukur ku ngasa ukur ritual. Ngan rek batur teh kudu ibadah heula. Rek seueuh teh kudu dahar heula. Rek bersih teh kudu mandi heula. Kita mau terhiasi oleh sifat baik, harus zikir dulu, harus ibadah dulu. Jadi seluruh daripada tujuan ibadah itu semuanya adalah untuk merubah akhlak, semuanya untuk merubah karakter. Kalau karakter kita terus-menerus masih seperti yang dulu, apa dikata ibadah kita? Kalau karakter kita masih seperti dahulu sebelum ditalqin, apa dikata ibadah kita? Dan saya meyakini bahwa tidak ada yang tidak berubah, semuanya
berubah karena zikrullah yang ditanamkan oleh guru kita di dalam hati kita sendiri. Jadi omong kosong. Kalau ada orang yang mengatakan habis ditalkin gak tenang, habis zikir gak tenang, pasti tenang. Kalau masih belum tenang itu berarti bukan zikir. La ilaha illallah boleh ucapkan, pikiran itu dinamutang. Jadi ya kene saya gunakan. Kesel kene, ambok kene dan lain sebagainya. Terus menerus. Ya. Karena itu tidak ada ibadah yang ada batas waktunya. Ibadah itu semuanya seumur hidup. Kita zikir, ya seumur hidup zikir. Jadi tidak ada libur sebenarnya berzikir. Zikir saya suka seminggu sekali. Kadang-kadang itu seminggu sekali. Dan so, karena kan kebutuhan jasmani itu sama juga dengan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu makan, kebutuhan rohani itu zikir. Kalau makan kita setiap hari, kenapa zikir seminggu sekali? Kenapa zikir sebulan sekali? Kere manaki hari-hari. Tapi lumayan, kalau mandi sebulan sekali kan kating kali kan kaki nanti kalau bila setan gitu. Mandi sebulan sekali, nah sebulan sekali. Kalau hasil daripada makan fisik menjadi tumbuh, hasil daripada ibadah, hasil daripada zikir rohani menjadi tumbuh. Kalau tumbuh hasil makan itu dari kecil menjadi besar, kalau tumbuh hasil ibadah itu makin kesini orang akan semakin bijak dan dewasa menghadapi kehidupan. Tidak lagi nangis-nangis seperti anak kecil tadi yang ingin balon. Kalau betul ibadahnya, tidak nangis-nangis seperti anak kecil yang ingin permen. Kan kita selalu nangis-nangis akibat keinginan belum terpenuhikan gitu. Kita berdoa ayat 3 akan cengeng. Begitu hari tanah doa, hari takar saladana. Begitu hari tanah doa, hari tak dia diijabahna. Kan kalau misalkan betul-betul membersihkan diri, Al-Qudus itu kan sifat Allah. Kemudian diri kita tersifati oleh sifat itu, rasanya memplong, tenang, aman, nyaman, tenang dan lain sebagainya. Disitulah sebetulnya kita harus memanjatkan doa. Jadi namun ngadoa bari keayaan kesel sebel ambek yang sagala rupana jeung pikiran ka mana-mani wajar teu dijabah. Ibarat abah minta sesuatu kepada Kang Eko, abah nanti Lorong Padu, Kang Eko na aya di Cimaung. Eta bisa teu bisa da jauh. Kang Eko